Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Miftah, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman. Sobat Miftah, jadi pada video kali ini saya akan membuat video yang berbeda dari video sebelumnya. Karena video sebelumnya kan kita cuma sekedar ngevlog ya, saya ngasih makan atau saya memberikan tips-tips seputar breeding, seputar pemberian pakan dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tema yang berbeda ya, yaitu kenapa ikan gapi itu kualitasnya bisa turun. Nah, terkadang misalnya teman-teman nih beli ikan gapi yang kualitasnya bagus, kemudian setelah dibreed ternyata anakannya itu hasilnya nggak bagus, atau bahkan anakannya itu nggak mirip dengan indukannya sama sekali. Nah, makanya pada video kali ini saya akan menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan kualitas ikan itu turun atau bahkan menjadi jelek. Faktor yang pertama yang menyebabkan kualitas ikan itu turun atau menjadi jelek yaitu disebabkan keteledoran. Nah, keteledoran yang menyebabkan ikan itu jadi jelek itu ketika kita nggak sengaja ya, sengaja atau nggak sengaja itu mencampur ikan jenis A dengan jenis yang lain. Kenapa dicampur itu bisa jadi jelek? Karena ikan gapi itu tidak membutuhkan waktu lama untuk kawin. Kita pernah nyoba ikan gapi itu dalam soliter, kemudian kita taruh betina di situ, ya jantan dalam soliter nih, ditaruh betina, itu nggak nyampe 1 menit langsung kawin dan langsung terbuahi. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa gapi itu dia nggak butuh waktu berhari-hari, ya cukup nggak nyampe 1 menit juga dia sudah kawin. Asalkan memang si jantannya memang lagi birahi, kemudian yang betina juga dalam kondisi subur. Disebabkan keteledoran seperti ini nih Sobat Miftah, terkadang anakannya itu nanti hasilnya bakal warna-warni alias jadi cendolan. Maka dari itu kita harus hati-hati nih, jangan sampai ikan itu tercampur baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu penyebab yang pertama. Nah, kemudian penyebab yang kedua yaitu dengan menurunkan kualitas pakan. Nah, misalnya nih teman-teman beli ikan bagus, harganya juga mahal. Kemudian ketika dibreed ternyata anakannya kok jadi lebih kecil, kemudian warnanya nggak solid atau nggak terang, ya. Terus dorsalnya kok nggak mirip dengan jantannya, dorsalnya ini kok cenderung kecil. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah dikasih makan apa itu ikan? Biasanya ikan bagus itu dia dikasih makan dengan pakan yang hidup. Ya, kalau misalnya burayaknya diganti pakannya dengan pakan yang sintetis atau bahkan pakan yang murah, udah gitu juga jarang dikasih makan, ya dikasih makan kalau inget, maka sudah dijamin kualitas ikan itu akan menurun alias akan menjadi jelek. Nah, kebalikannya ikan itu bisa di-upgrade dengan memberi pakan yang bagus. Tentunya dari burayak ya. Misalnya indukannya kualitasnya biasa-biasa aja nih. Kemudian ketika beranak, anakannya betul-betul nih dari burayak udah dikasih makan pakan yang bagus. Entah itu artemia, kutu air. Kemudian ketika sudah bisa makan cacing, dikasih makan cacing terus. Nah, sudah jaminan ikan yang seperti ini akan tumbuh besar, kemudian badannya itu gemuk. Ya. Jadi ikan itu kualitasnya bisa di-upgrade ya dengan pakan hidup. Tapi berbeda kalau misalnya dibalik, yang tadinya bagus kemudian diganti pakannya dengan pakan yang jelek atau pakan sintetis, itu juga dikasih makannya jarang-jarang kalau inget, nah itu udah jaminan ikannya bakal jadi jelek. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan atau yang menjadi faktor ikan itu kualitasnya jadi turun, yaitu karena tidak menyortir indukan. Biasanya nih ada orang ngebreed kemudian anakannya jadi bagus, kemudian dia jual dan laku. Nah, ketika dia keasikan jual nih, kadang dia lupa untuk menyisakan untuk induk berikutnya. Nah, biasanya tuh karena keasikan jual sehingga yang dijual itu malah yang bagus-bagus. Dan yang tersisa malah yang jelek, dan yang jelek itulah yang dibreed. Makanya anakannya bakal kualitasnya turun. Jadi dalam satu peranakan nih Sobat Miftah, nggak mungkin lah semuanya bagus. Pasti ada yang jelek. Nah, biasanya breeder-breeder yang dia memang sangat telaten ya dalam masalah sortir ini, dia itu nggak membiarkan ikan yang
kualitas jelek itu hidup, ya nggak dibiarkan hidup, biasanya langsung dibuang atau dijadikan pakan ikan predator. Makanya yang ikan-ikan kayak gini jangan dipelihara, ya nanti kalau misalnya dia mengawinkan betina, nah betinanya nanti otomatis dia nyimpan gennya, gen nggak bagus, akhirnya anakannya jadi turun kualitasnya. Kemudian faktor yang keempat yang menyebabkan kualitas ikan itu turun adalah inbreeding atau perkawinan sedarah. Nah, untuk perkawinan sedarah pada ikan gapi ini masih pada taraf teori ya. Adapun prakteknya masih banyak yang menyangkal ya. Bahkan ada yang bilang juga inbreed itu justru semakin bagus untuk ikan gapi. Ada, saya pernah dengar juga, saya pernah diskusi, dia bilang seperti itu. Namun secara teori ya, yang namanya makhluk hidup itu nggak bagus kalau misalnya dilakukan perkawinan sedarah. Nah, beda di cupang. Kalau di cupang sih sudah banyak banget yang membuktikan kalau perkawinan sedarah itu menyebabkan ikan itu banyak yang cacat ya. Banyak yang cacat. Entah itu organ tubuhnya nggak lengkap atau badannya bengkok. Jadi seperti itu Sobat Miftah. Jadi saya kira cukup untuk video kita kali ini. Semoga kita bisa menghindari 4 faktor tadi. Jangan sampai ya, karena kesalahan kita pribadi, kemudian kita malah menyalahkan si seller atau si breeder sebelumnya dengan tuduhan yang macam-macam. Entah menuduh penipu lah, menuduh nggak amanah lah, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai lah kesalahan diri sendiri itu justru malah dituduhkan ke orang lain. Jadi gitu aja Sobat Miftah untuk video kita kali ini. Masih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.